Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget nih Senin pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan setiap hari bisa nambah gitu. Ya ilmunya. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan tambah senang lagi saya karena saya udah ngingetin ente pada tentang ente harus menambah otak Anda, ilmu Anda, hati Anda, pikiran Anda dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama Anda semua. Yang Anda cintai karena Allah, yang Allah cintai juga Anda insyaallah agama ini. Bahwa Allah ridha terhadap agama ini. Inna dina 'indallahil Islam. Tapi kalau kita sebagai orang Islam tidak mengerti apa-apa tentang Islam, celaka kita. Kita nggak ngerti tayamum itu seperti apa. Tayamum gimana sih Ustaz? Hari gini mana ada sih, nggak ada air pasti ada. Ternyata begitu kemarau, air sama sekali nggak ada, terus gimana? Ini kemarin saya sudah ingatkan. Yang pertama minimal jangan nggak bisa baca Quran, harus bisa baca Quran. Minimal harus mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asmaul husna, mengenal riwayat Nabi, mengenal fikih ibadah, mengetahui fikih muamalah, belajar tentang ilmu hadis minimal 40 hadis, terus tahu fikih perempuan, boleh ditambahin lagi, ya. Fikih jenazah misalkan, jenazah, fikih sholat. Terus ada yang kurang di sini, rukun iman, Islam, ihsan, ya. Nah ini yang harus diketahui sebagai basic. Kalau ente Pancasila lupa kagak ada dosanya kali ya, kecuali masih iya sih ente sebagai orang Indonesia lupa, tapi dosa enggak. Tapi kalau ente nggak tahu rukun iman apa aja, masalah itu. Ustaz, terus saya dosa dong? Iya, saya mengatakan bahwa Anda bermasalah kalau Anda nggak tahu itu rukun Islam apa aja, rukun iman apa aja. Harus belajar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti saya sempurnakan lewat www.wisatahati.com. Anda bisa belajar tentang ini semua satu demi satu menjadi kuliah. Anda tuh punya modal loh dari Allah. Apa modalnya? Anda dikasih 24 jam kan? Jangan semua lah buat kerja, jangan semua buat usaha, jangan semua buat nyari duit. Tapi juga harus ada belajarnya. Dan belajar kan juga dibikin enak, tidak tentang Rasulullah Muhammad SAW 1 hari. Banyak nggak begitu lah. Belajar dulu hari pertama misalkan tentang kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan, situasinya seperti apa. Kan istimewa loh. Misalkan tentang Nabi Muhammad ya. Nih kalau saya ngajar di kuliah online nih, ada cerita seperti ini. Nabi Muhammad tuh di masa kecilnya, bayi Muhammad nih itu dibawa sama ibu susunya. Namanya siapa coba? Halimatus Sa'diyah. Desanya Halimatus Sa'diyah ini kekeringan, kemarau dan Masya Allah banyak sekali penyakit. Tapi ketika bayi Muhammad SAW ini dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, itu kampung mendadak menjadi hijau, air mengalir kembali, penyakit kemudian ya berkurang. Luar biasa. Saya ketika mengajar itu di kanal di kuliah online tentang Nabi Muhammad, ketika mengajar tentang kisah itu, saya kemudian mengambil satu iktibar seperti ini. Jangan sampai tidak ada orang soleh di satu kampung, kira-kira begitu. Kalau tidak ada orang soleh di satu kampung itu, maka kampung itu menjadi celaka. Baik, kita langsung ngebut. Sekarang masuk pembahasan Al-Mulk. Ayat ke berapa? Ayat ke-12. Oke, ayat ke-12 itu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Masya Allah, habis ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat yang ke-12 nih. Kalau doa masuk hari keberapa sekarang? Nah, asik nih pemirsa. Doa kita sudah masuk
hari ke-8. O2 ayat ke-10. Al-Mulk ayat 12. Subhanallah. Ini lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Allah Tuhannya, bil ghaibi, yang tidak kelihatan, yang tidak kemudian bisa dilihat oleh mata, zatnya Allah ya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Buat mereka adalah ampunan dan pahala yang besar sekali. Untuk bisa takut sama Allah, kalau ente nggak tahu Allah gimana caranya? Nih, ini ada pekarangan yang punya misalkan Nyai Soleha. Ente nggak tahu nih, nggak kenal nih punya siapa. Ente nggak tahu juga Nyai Soleha galaknya kayak apa. Oke, tiba-tiba ente masuk aja, ngambil aja, dikembang sama Nyai Soleha. Dikejar sama dia. Mana cucu lo? Masuk kebun gue kagak bilang. Nah, gitu. Tapi kalau kita tahu betapa baiknya Nyai Soleha, betapa rindang kebunnya, lalu kita bilang sama Nyai Soleha, Assalamualaikum Nyai, kita boleh nggak minta mangganya? Oh, ambil. Bener nih Nyai, bener makan dah. Nah masalahnya saya ngambil udah tadi dari subuh. Kenapa lo ngomongnya baru asar? Ya pokoknya mah ketika kita kenal yang pemiliknya, maka dunia ini boleh kita ambil. Allah pun begitu. Kalau kita takut sama azabnya, maka kita akan juga tidak melanggar apa yang menjadi peraturannya. Al-Mulk adalah kerajaan. Kita sesungguhnya ada di bawah kerajaan Allah SWT. Sesungguhnya kita sedang ada dalam pengawasan kerajaan Allah. Masuklah dalam samudra Al-Mulk, samudra kerajaannya Allah, samudra kemudian kekuasaannya Allah. Kita mengetahui peraturannya, kita mengetahui larangan dan kemudian perintahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut. Akhirnya kita dapat ampunan dan pahala yang besar sekali. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Bismillah pemirsa, kita masuk segmen 2 hari ini. Ada seorang pengembara masuk masjid. Dia 3 hari tidak makan, lalu kemudian setan membisikkan kepada dia bahwa sudah saatnya kamu mengambil barang orang, mengambil makanan orang. Dan dia pun mengaminkan bisikan setan. Dia bilang, ya ini Kak. Dan itu ada yang makanannya terbuka, ada daging begitu. Kemudian anak muda ini ngambil, begitu mau ngambil, hatinya kemudian terketuk, hati tergerak. Apa kata hati, suara hatinya? Tidakkah takut kamu sama Allah yang Maha melihat? Tidakkah kamu takut terhadap azab Allah kalau kemudian perut kamu, darah kamu dialiri, diisi oleh barang yang haram? Tidak jadi dia ngambil. Dia kemudian lari, dia menangis di dalam masjid. Dia bilang, ya lebih baik mati daripada kemudian makan barang yang haram. Ya, dia takut sama Allah. Apa yang terjadi? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Buat dia kemudian ternyata ampunan dari Allah. Kemudian datang seorang wanita dengan keluarganya lalu menghadap pada seorang imam. Lalu dia bicara bla 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 bla. Akhirnya imam ini berdiri. Maaf jemaah semua, siapa di antara jemaah yang bisa menikahi wanita ini? Tidak apa, tak kaya, tidak apa, kemudian tidak punya apa-apa karena akan dipinjamin mahar dan seterusnya. Lalu anak muda ini bilang, saya bolehkah saya menikahi perempuan ini? Boleh. Kemudian dinikahkan oleh sang imam dan walinya. Lalu kemudian langsung dibawa pulang oleh si perempuan ini ke dalam rumahnya. Ke rumahnya si perempuan. Tahu nggak pemirsa? Rumahnya tuh yang mana? Rumahnya itu adalah rumah yang dia masukin tadi, yang tidak jadi diambil daging. Lihat, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kita ini kayak nggak percaya gitu loh. Ada berkat dari Allah, ada balasan dari Allah. Kita nggak percaya gitu loh. Mana ada aja hari gini nyari yang halal, yang haram aja susah. Ya, kalau ente nggak percaya itu, nggak percaya Allah mau memberi rezeki, mana ada ente takutnya? Ente kan punya jantung copot kalau ngelihat polisi tidur. Kalau ngelihat polisi patung. Coba deh rasain begitu belok ada polisi lagi berdiri gini. Padahal tuh patung gitu. Copot tuh jantung kita. Kapan ente punya jantung copot?
Kalau ente dalam kondisi nggak siap kan, misalkan punya motor, apa namanya, sepoin ya, yang ceramah siapa? Saya kan, mau spion ke, mau sepoin ke. Motor kan ada spionnya 2 tuh gitu kan ya, kayak kuping tuh, cang gini kan. Nah, spion kita 1. Terus kita juga kagak bawa SIM. STNK-nya mati. Kira-kira kalau ngeliat polisi ngerazia, copot gak jantung ente? Copot bos, langsung turun ke pusar tuh jantung, wut gitu. Kenapa? Karena ente tahu azabnya kayak apa, siksa Allah kayak apa, harusnya ente takut. Kalau kita kemudian tahu dan menjalankan perintah-perintah Allah, kita nggak takut loh. Kita takut apa coba? Ketakutan terbesar kita kapan? Nanti bos, pada saat kita sakratul maut. Ya Allah ya salam. Kalau ente sakratul maut, ente pasti ngeliat nih apa yang ente lakuin. Bertobatlah kepada Allah. Yusuf Mansur juga tobat. Rajinin sholat malam, rajinin sholat berjamaah. Jangan tinggal kemudian beribadah, harus tobat. Sakratul maut, nanti kita ketakutan pertama di sini nih, yang hakiki. Kapan lagi ketakutan kita? Di alam kubur. Aduh bos, di alam kubur kayak apa coba? Baiknya sih ente latihan deh, gali kubur sendiri, tanam. Latihan deh, insya Allah mati beneran. Nggak ada napas. Kapan lagi? Nanti di padang mahsyar bos. Kapan lagi di yaumul hisab? Waduh. Tapi kalau kita siap ya enggak, kita malah kangen sama Allah. Rindu loh, orang-orang soleh tuh rindu sama mati, bener. Ya Allah, kapan sih saya menghadapmu? Lama banget. Bener loh, orang-orang tua yang soleh tuh dia rindu sama abahnya yang udah meninggal, pengen ketemu. Dia rindu sama uminya yang udah meninggal, bener gak? Tapi orang-orang yang takut, jangan sakratul maut pergi haji aja takut deh. Kenapa ente gak mau umroh? Aduh, nggak ada. Disembunyi, kenapa? Gue takut dikemplang di sono. Padahal ketika haji nggak ada yang dikemplang, nggak ada. Kalau sebelum haji dia bertobat, sebelum umroh dia tobat. Itu terjadi loh mas saya. Umroh pertama kali saya ketakutan setengah mati. Itu saya ustadz loh. Katanya kan gitu ya, Ustadz Yusuf Mansur ya. Itu mau pergi umroh tuh pikir aja, ya Allah dosa gue banyak nih. Kan bayangannya bakal ketemu malaikat, tonjok gitu malaikat ya, digebukin, diapain. Bener. Ada seorang, naudzubillah min dzalik, ada orang yang saleh, yang kita kenal sebagai orang yang saleh, ahli masjid, apa segala macam. Nah kemudian dia pergi ke tanah suci, sampai di tanah suci ternyata malah kena musibah ini musibah itu. Orang soleh ini bilang, kenapa saya kena musibah? Ternyata emang hanya Allah yang tahu. Ada dosa yang belum diampunin lalu diselesaikan di sana. Tapi insya Allah saya doakan pemirsa, nanti di segmen 3 saya doain khusus buat semua yang sudah berangkat haji dan yang belum haji dan mau haji besok berangkat, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosanya sehingga begitu tiba di tanah suci sudah tidak ada lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk nanti segmen 3 ya. Segmen doa mau masuk ayat yang ke-10 dan doanya masuk hari yang ke-8. Jangan kemana-mana pemirsa, standby di depan layar kaca. Pemirsa, hari ini kita masuk doa yang ke-10, ayat ke-10 suratul Baqarah. Dan doanya nanti hari yang ke-8 hari ini, episode yang ke-8. Baik, ayat yang ke-10 kita sama-sama langsung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim, ayo. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Kita ngapalin ayat seperti makan nasi. Makan nasi gimana sih? Sesuap. Kan ada orang makan tuh, ada orang bilang tuh, saya sih kalau makan sesuap. Ya emang dia, lo mau makan sepiring langsung. Nah, baca Quran juga begitu, ngapalin Quran juga begitu, sepotong-sepotong. Fi
fi qulubihim fi qulubihim fi qulubihim maradun 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 fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun. Ada seorang eksekutif, Pak, Bu, pemirsa. Dia seorang vice president di salah satu bank. Dia bilang sama saya, "Ustaz, saya nggak duga loh kalau saya bisa ngapal Quran." Subhanallah, iya, makanya gampang kan? Gampang, Ustaz. Dengan cara Ustaz tuh, ini bukan cara saya sih, ini izin Allah lewat saya begitu. Ternyata dengan cara dicacak-cacak kita bisa hafal. Nah, saudara sudah sampai 10 ayat kan? Formasi sholatnya udah enak nih, udah 55. Udah 55 sholatnya. Maksudnya gimana Ustaz? Rakaat pertama sholat duha pakai 5 ayat pertama. Sholat sunnat duha rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Formasinya 5 ayat. Allahu Akbar. Nanti lanjut baca ayat ke-6 sampai ayat yang terakhir kita baca sekarang, ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Asik ya? Shadaqallahul azim. Ayo pemirsa kita berdoa. Doa yang ke-9, yang ke-8 hari ini kita khususin yuk. Doain jemaah haji yang pada mau berangkat, kan udah pada mulai berangkat nih. Ya, udah pada mulai siap-siap berangkat. Kita doain. Mudah-mudahan yang mendoakan bisa nanti kapan-kapan didoakan alias dia lah yang berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah, jemaah Indonesia dan jemaah dari mancanegara sedang bersiap-siap untuk berangkat satu demi satu ke Baitullah-Mu ya Allah, untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Rabb, kami titip doa agar mereka sudah diampuni dosanya di tanah air masing-masing, dari sejak rumah masing-masing, sehingga begitu berangkat ke sana tinggal menemui Engkau ya Allah dalam keadaan yang sudah Engkau ampuni. Selamatkan mereka semua, sehatkan mereka semua, terima amal ibadahnya, dan pulangin lagi mereka dalam keadaan sehat dan selamat ke tanah air masing-masing, ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing. Dan jaga keluarga yang ditinggalkan ya Allah, supaya keluarga yang ditinggalkan selamat, harta, jiwa, badan, selamat juga akhlaknya, karena orang tuanya pada enggak ada. Mudah-mudahan kami yang mendoakan ya Allah, Engkau berangkatkan pergi ke Baitullah untuk haji atau umrah. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh orang-orang yang terlibat
di ibadah haji dan umrohnya jemaah haji tahun ini. Mudah-mudahan dapat semua pahala ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok. Besok saya mau ngomong sedikit tentang masjid. Ya, besok saya mau ngomong sedikit tentang masjid karena pembangunan Masjid Darul Quran sudah dimulai. Saya berharap mudah-mudahan pemirsa bisa ikutan sedekah di Masjid Tahfiz Darul Quran dan di masjid-masjid manapun yang sedang dibangun. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita punya sedekah. Amin. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.